sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tersenyum karena Tuhan menyertai kita. Jumpa lagi dengan saya, Pater Dion Damis SWD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Selasa 1 Desember 2020. Pada hari ini, Gereja Katolik Indonesia memperingati dua martir, yaitu Beato Dionysius dan Redemptus, yang dibunuh di Aceh pada tanggal 29 November tahun 1638. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam sebuah obrolan seorang bapak berkata kepada saya, "Siapakah orang-orang yang sukses dalam bisnis?" Kebanyakan bukan orang-orang pintar yang nilai pelajarannya mentereng. Kebanyakan orang-orang yang sukses adalah mereka yang dianggap bodoh. Mengapa? Katanya, orang-orang bodoh tidak memiliki banyak pertimbangan. Dia hanya bermodalkan nekat. Bondo nekat, menurut bahasa Surabaya. Dia menyadari keterbatasannya, dan karena itu dia fokus pada satu dua hal yang menurut dia sangat penting dan berjuang keras di situ. Sedangkan orang-orang pintar biasanya mempertimbangkan banyak hal, melakukan banyak analisa yang ujung-ujungnya membuat dia ragu dan tidak berani mengambil keputusan atau mengambil risiko. Pernyataan di atas bisa berlaku juga dalam hal rohani, dalam hal iman. Sabda Yesus dalam Injil hari ini menggarisbawahi suatu kebenaran yang mungkin sulit kita terima, bahwa hanya orang-orang bodoh yang akan mengalami karya-karya Allah, yang akan mengenal Allah. Hanya orang-orang seperti itulah yang berbahagia atau beruntung. Kebodohan di sini bukan pertama-tama kebodohan secara intelektual, bukan goblok, tetapi kerendahan hati, kesederhanaan, kepolosan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, setelah mendengar sharing pengalaman tentang keberhasilan misi 70 murid yang diutus Yesus ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya, Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa. Dia bersyukur karena Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya, kuasa dan karyanya kepada orang-orang kecil. Sementara bagi orang-orang yang merasa diri bijak dan pandai, hal itu tetap tersembunyi. Yesus bersyukur karena kehadiran Allah dalam dirinya lewat sabda dan karyanya diterima dan dialami oleh orang-orang kecil, yaitu orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa, para pendosa, orang-orang yang tersingkir, dan orang-orang yang menderita pada zaman. Orang-orang kecil inilah yang peka dan terbuka menerima ajaran Yesus, termasuk para murid sendiri. Sementara mereka yang merasa diri bijak dan pandai, termasuk orang-orang yang merasa diri suci dan tahu segalanya tentang Tuhan, menutup hatinya terhadap kehadiran dan karya Allah dalam diri Yesus dan dalam diri para murid Yesus. Selain menutup hati, mereka juga berjuang untuk membungkam Yesus dan ajaran-ajarannya. Golongan ini termasuk orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam kepala, dan para pemimpin religius pada zaman Yesus. Setelah mengucapkan syukur, Tuhan Yesus menyatakan bahwa para murid adalah orang-orang yang berbahagia atau yang beruntung, karena mereka boleh menyaksikan dan mengalami karya-karya Allah dan mendengarkan sabdanya
lewat putranya Yesus Kristus. Sebab kata Yesus, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihat. Ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, apakah Anda bersyukur menjadi pengikut Yesus? Apakah Anda merasa bahagia sebagai seorang pengikut Yesus? Hari ini Yesus bersyukur karena Anda, karena kita yang mengenal Dia, yang menerima pewartaannya. Namun pertanyaannya, apakah kita sendiri sungguh bersyukur untuk itu? Sungguh berbahagia untuk itu? Saya yakin Anda merasa bersyukur. Saya yakin Anda merasa bahagia. Namun pertanyaan sekali lagi, apa yang membuat Anda bersyukur dan berbahagia? Tentu kita bersyukur dan berbahagia karena menerima banyak berkat dan mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Namun di atas semuanya itu, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kesempatan dan kemungkinan untuk mengenal Allah dalam diri Yesus. Kesempatan dan kemungkinan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dengan kata lain, kita seharusnya bersyukur karena anugerah iman itu sendiri. Iman itu bukan pertama-tama hasil usaha kita. Meskipun kita seringkali beriman, percaya pada Yesus, dibaptis sejak kita kecil, atau dibaptis karena pernikahan lalu mengikuti kursus katekumenat selama setahun. Tetapi di balik semuanya itu, iman itu adalah anugerah Tuhan. Apakah kita bersyukur bahwa kita memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan? Jika kita merasa bahwa iman dan pengenalan akan Tuhan itu sebagai anugerah, maka seharusnya kita perlu selalu berjuang untuk menjadi orang kecil di hadapan Tuhan. Orang kecil yang senantiasa rendah hati, terbuka, berpasrah pada Tuhan, dan selalu taat pada Tuhan. Orang kecil yang sederhana seperti anak kecil yang melihat secara murni, yang menghadap Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dengan hati yang murni, tanpa kepura-puraan, dan mengakui ketergantungan dan kepercayaan kita pada Tuhan yang merupakan sumber dari segala kebijaksanaan dan kekuatan. Maka saudara-saudari terkasih, doa Yesus dalam Injil hari ini berisi peringatan bahwa kepandaian dalam arti kesombongan dan merasa diri hebat dapat menutup hati kita untuk mengenal Tuhan dan mengalami karya-karya serta berkat-berkat. Kesombongan menutup pikiran pada kebenaran dan kebijaksanaan Tuhan dalam hidup kita. Doa Yesus adalah tantangan bagi kita untuk semakin menyadari dan bersyukur atas anugerah istimewa yang kita terima, yaitu iman dan pengenalan akan Yesus Kristus. Maka selama masa Advent ini, dalam terang pewartaan para nabi dan Injil, marilah kita mempertajam visi dan pengenalan kita akan Yesus Kristus dan akan karya-karya Allah dalam hidup kita. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.